Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kiranya kesehatan, damai, sejahtera menyertai kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Agung F. Adi. Tak terasa kita telah memasuki bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Sesuai dengan kondisi saat ini, di tahun keadilan sosial, tema PKSN adalah menjadi saudara yang adil di tengah pandemi, yang terbagi dalam 4 subtema. Yang pertama, Bapa kami yang Maha Adil. Yang kedua, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Yang ketiga, menjadi umat yang berbela rasa. Keempat, menjadi saudara dalam penderitaan. Mari kita siapkan hati untuk memulai dalam pertemuan minggu pertama dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Adil, terima kasih atas kasih-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk menggali kekuatan doa Bapa kami dan menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, tema yang pertama adalah Bapa kami yang Maha Adil. Dalam pertemuan ini kita diajak bersama menggali sifat Bapa yang Maha Adil dalam doa Bapa kami. Sebagai anak-anak Allah, kita diajak bersikap adil bagi sesama, khususnya dalam situasi pandemi saat ini. Kita melihat sekitar kita turut prihatin karena terjadi PHK, pengurangan gaji, pendapatan turun, daya beli turun, kecemasan terhadap ekonomi dan kesehatan. Namun ada sisi positif, yaitu keintiman keluarga, budaya sehat, budaya bersih, dan lain sebagainya. Tidak kita pungkiri, situasi pandemi saat ini banyak menimbulkan kecemasan karena ekonomi bangsa bahkan dunia begitu terpengaruh. Lalu, apa yang dapat kita perbuat untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak? Atau malah jangan-jangan kita berpikir, ngapain membantu? Karena saya sendiri juga terdampak oleh situasi saat ini. Saya ingat akan yang disampaikan Romo Aji, Romo Paroki kita, Santo Alnurus Jansen Bekasi, beberapa tahun yang lalu ketika membangun gereja. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang miskin yang tidak dapat membantu, dan tidak ada orang kaya yang tidak memerlukan bantuan. Bapak, Ibu, Saudara, berbagai hal yang terjadi dalam situasi saat ini, ternyata jawabannya ada di doa Bapa kami. Bapa kami, kenapa bukan Bapakku? Dengan kata kami, kita diajak menyadari bersama bahwa kita adalah dalam suatu kesatuan. Kita adalah dalam suatu kebersamaan, berbela rasa bagi sesama. Doa Bapa kami, kalau secara singkat intinya adalah membangun relasi keintiman dengan Bapa, menyadarkan kita semua bahwa kita adalah anak-anak Bapa, mengajak berdoa dalam kesatuan dengan umat yang lain, mengajarkan kita bersikap adil. Mari kita buka di Matius 6 ayat 9-13. Mungkin tidak usah dibaca karena semua orang sudah hafal. Bapak Ibu, Yesus mengajarkan hal berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sebutan Bapa menggambarkan kedekatan yang istimewa, sedangkan kami merupakan suatu komunitas beriman
di dalam suatu kesatuan yang istimewa dengan Allah. Dengan demikian, doa Bapa kami bukanlah doa hafalan, melainkan kita harus wujudkan dalam keseharian, baik relasi dengan Sang Bapa dan juga terhadap sesama kita. Bapa yang di surga menempatkan bahwa walaupun dekat, namun kita mempunyai perbedaan. Bapa yang Maha Kuasa harus ditempatkan yang pertama dan utama di atas segala kepentingan di dunia ini. Kita serahkan segalanya menurut kehendak Bapa, bukan malah kita mendikte. Allah yang kudus menghendaki kita semua juga kudus. Hidup menjadi pelaku firman-Nya, bukan menurut kedagingan kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam kehidupan ini, relasi sesama ada peraturan dan hukum demi menghindari berbagai konflik ketidakadilan. Namun, masalah masih saja terjadi karena sikap kita yang egois dan acuh tak acuh. Kita memohon kehadiran Allah. Kita mohon kerajaan-Nya hadir di dunia ini. Mari kita berjuang agar kerajaan Allah yang meraja, sehingga damai, sukacita, sejahtera, keadilan dapat dirasakan umat manusia. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita menyadari hidup kita bergantung pada Sang Sumber Hidup. Tak hanya makanan duniawi, tapi juga rohani kita butuh dalam mengarungi kehidupan ini, khususnya Ekaristi. Sehingga dalam situasi pandemi ini, kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan senantiasa kita mohonkan secara rohani. Makanan kami yang secukupnya, kita diajak untuk tidak serakah, namun mempunyai sikap berbela rasa, bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita mengenal lebih dalam lagi Allah yang Maha Adil, sesuai pewartaan Tuhan Yesus yang menampilkan wajah Allah adalah wajah pengampun. Orang yang berdosa jika dengan sungguh bertobat akan mendapat pengampunan. Dan langkah pertama, kita diminta terlebih dahulu mengampuni yang bersalah kepada kita. Hal yang mungkin sulit bagi kita. Namun oleh karena kita memohon pertolongan Bapa untuk hal ini. Sebagai anak Allah, Bapa menghendaki kita mampu mengampuni, karena itu merupakan sikap yang adil seperti Bapa. Kita diajak introspeksi, karena dalam relasi dengan sesama, kita pasti tak luput dari kesalahan yang mungkin menyakitkan bagi orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat terakhir doa Bapa kami merupakan permohonan yang mendalam. Kita hendak menyadari kerapuan kita yang mudah tergoda akan nafsu kedagingan dan kuasa jahat. Oleh karena kita perlu menyatukan diri kita dengan Bapa. Jangan sampai terpisah, seperti dalam doa komuni batin. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita juga introspeksi. Apakah doa Bapa kami selama ini hanya hafalan yang meluncur dari mulut kita tanpa kita hayati maknanya dari kata per kata? Apakah kita juga menempatkan Allah
yang pertama dan utama, atau masih menomor sekiankan di bawah pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Apakah setiap berdoa, khususnya ketika kita mengalami suatu pergumulan, bisa dapat mengatakan, terjadilah kehendak-Mu, atau malah mendikte sesuai yang kita mau? Apakah kita juga sudah berjuang menampilkan wajah Allah yang Maha Adil, Maha Pengampun dalam keseharian hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara pasti mengalami pengalaman kehidupan ini yang bisa dikaitkan dengan doa Bapa Kami. Jika kita setiap hari membaca kitab suci, setiap ada peristiwa, tentunya kita ingat akan firman-Nya. Kemudian pilihannya adalah kita melaksanakan firman-Nya atau ego kita. Pengalaman pribadi, seringkali jika saya mengalami kejadian relasi yang tidak menyenangkan, yang membuat saya mengerem dari emosi, adalah firman Tuhan tentang mengampuni 7 kali 70 kali 7 tak terhingga. Dan juga kisah penciptaan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Ketika menyadari ada Allah yang hadir di dalam diri orang lain, atau bahkan pasangan atau istri, ketika konflik terjadi, dalam hati saya bertanya, Tuhan, Engkau sedang menghendaki apa? Sehingga hal ini menjadi kontrol diri bagi diri saya. Juga ketika ingat akan hukum tabur tuai, ketika konflik terjadi, dalam hati berdoa, ya Tuhan, apakah saya sedang menuai perbuatan saya? Kalau iya, kami mohon ampun. Dan jika ada orang lain yang sedang menabur, berilah saya kesabaran. Tentunya Bapak Ibu juga mempunyai pengalaman iman yang meneguhkan ya, bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara, dalam PKSN 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana seperti di masa APP, dalam permenungan kali ini kita diajak melakukan aksi nyata di setiap rangkaian permenungan bulan kitab suci ini. Menutup sesi minggu pertama ini, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Adil, syukur dan terima kasih atas permenungan kali ini. Mampukan kami mengalami kerahiman-Mu, dan mohon kekuatan supaya kami dapat membangun relasi dengan-Mu dan menyatakan kerajaan-Mu hadir di dalam kehidupan kami, sehingga damai, sukacita, sejahtera dari-Mu semakin dapat dirasakan oleh umat-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.